Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Septrina Kiki Arisandi dengan NIM 2233717 dan rekan saya Razita Nur Amalina dengan NIM 2233738. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil mini project ujian tengah semester kami dari mata kuliah Analisis Data Lingkungan. Nah, dalam proyek ini kami melakukan analisis terhadap data dampak lingkungan global menggunakan bahasa pemrograman Python. Data yang digunakan dalam proyek ini berasal dari dataset Global Climate Change Indicator (I Comprehensive Dataset) pada tahun 2000 hingga 2024 yang tersedia di situs Kaggle. Nah, beberapa variabel yang diambil untuk dianalisis dalam proyek ini, yang pertama itu plastik waste tons merupakan jumlah limbah plastik yang dihasilkan per tahun, yang kedua plastik recycle tons merupakan jumlah plastik yang berhasil didaur ulang, yang ketiga burned waste tons merupakan volume limbah yang dibakar, yang keempat illegal dumping case merupakan jumlah kasus pembuangan sampah ilegal, yang kelima deforestation area merupakan luas area hutan yang mengalami deforestasi, yang keenam yaitu CO2 emisi tons merupakan total emisi karbon dioksida dari aktivitas manusia, yang ketujuh yaitu water policy index, dan yang kedelapan air quality index yang merupakan indeks yang menunjukkan tingkat pencemaran air dan udara. Yang terakhir yaitu populasi efektif yang merupakan jumlah penduduk yang terdampak oleh masalah lingkungan tersebut. Beberapa tahapan analisis yang dilakukan, yang pertama yaitu data cleaning yang terdiri dari cek missing value dan deteksi outlier, yang kedua yaitu analisis deskriptif untuk memahami karakteristik data, yang ketiga analisis trend dari tahun 2020 hingga 2024 untuk melihat perubahan lingkungan global, dan yang terakhir yaitu analisis hubungan antar variabel menggunakan scatterplot, pieplot, dan heatmap. Selanjutnya langsung saja masuk ke penerapan menggunakan Google Colab. Yang pertama yaitu input data, di mana penginputan dilakukan pada bagian files, kemudian upload data yang akan diinput. Setelah itu copy paste dari data yang akan diinput, kemudian salin ke sintak yang telah tersedia pada layar. Selanjutnya di sini kami menggunakan perintah read CSV dengan pemisah tanda titik koma. Nah, setelah data berhasil dimuat, kami melakukan pengecekan awal menggunakan fungsi info dan fungsi hit. Fungsi info berguna untuk melihat IP data, dan fungsi hit menampilkan beberapa baris pertama dari data. Nah, berdasarkan output yang keluar, informasi yang didapat yaitu data terdiri dari 3000 data, yang mana valid atau non-null, yang artinya tidak ada nilai yang hilang atau tidak terdapat missing value pada data. Nah, jenis data pada data lingkungan ini yang terdiri dari dua variabel. Yang pertama variabel kategorik seperti country, region, dan data bertipe objek. Yang kedua itu variabel numerik seperti dari variabel plastic waste tons sampai ke population effective, yang merupakan tipe data float atau integer. Output selanjutnya menunjukkan beberapa baris pertama dari data. Tahap kedua yaitu data cleaning. Yang pertama cek missing value menggunakan fungsi isNull.sum, yang mana output di sini menunjukkan tidak terdapat missing value di semua variabel data lingkungan. Selanjutnya di sini untuk pengecekan outlier menggunakan boxplot, di mana boxplot yang ditunjukkan terdapat 5 variabel yang mengandung nilai ekstrim atau outlier. Yang pertama itu variabel plastic waste tons, yang kedua plastic recycle tons, yang ketiga burned waste tons, yang keempat illegal dumping case, dan yang kelima itu CO2 emisi tons. Kelima variabel tersebut menampilkan titik-titik data yang berada jauh dari sebaran utama whisker pada boxplot, yang menandakan adanya nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan dengan mayoritas data lainnya. Untuk penanganan outlier di sini menggunakan metode IKR, yang mana metode ini bekerja dengan cara menghitung selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama, dan nilai yang dihasilkan yaitu nilai batas bawah dan batas atas. Pada tahap ini nilai-nilai ekstrim tersebut tidak dihapus tetapi dibatasi atau cupping agar tetap berada dalam rentang yang wajar. Nah, di sini juga ditampilkan histogram dari variabel yang telah ditangani outlier. Di sini juga ditunjukkan bahwa tidak terdapat lagi titik-titik yang berada jauh dari mayoritas data. Selanjutnya, analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif mencakup perhitungan nilai rata-rata min, median, modus, nilai minimum dan maksimum, serta standar deviasi. Nah, berdasarkan tabel statistik deskriptif pada output yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah sampah plastik yang dihasilkan mencapai sekitar 1.981 ton dengan nilai maksimum lebih dari 5.200 ton. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak negara dengan produksi limbah plastik yang cukup tinggi. Sementara itu, rata-rata sampah plastik yang berhasil didaur ulang atau plastik recycle tons hanya sekitar 727 ton, jauh lebih rendah dibandingkan total limbah yang dihasilkan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kapasitas daur ulang global masih tergolong rendah. Nah, untuk variabel burned waste tons, nilai rata-rata sebesar 1.251 ton menunjukkan bahwa sebagian besar limbah masih dibakar sebagai bentuk pengolahan akhir yang dapat berdampak buruk terhadap kualitas udara. Nah, nilai rata-rata dari illegal dumping case sebesar 2,98 kasus menandakan bahwa praktik pembuangan sampah ilegal masih cukup sering terjadi di berbagai wilayah. Selanjutnya, untuk variabel deforestation area memiliki rata-rata sekitar 10 hektar dengan variasi yang cukup besar antar negara, yaitu standar deviasinya sebesar 5,61, menandakan bahwa tingkat deforestasi sangat bervariasi antar wilayah. Nah, untuk rata-rata emisi dari CO2 mencapai 5.033 ton, menunjukkan bahwa aktivitas industri dan penggunaan energi fosil masih menjadi penyumbang utama dari emisi global ini.
Nah, untuk indikator kualitas lingkungan, Water Quality Index memiliki rata-rata 59,9, sedangkan Air Quality Index memiliki rata-rata 125,4. Nilai ini menunjukkan tingkat pencemaran yang tergolong sedang hingga tinggi di sebagian besar negara. Terakhir yaitu untuk variabel populasi efektif atau jumlah penduduk yang berdampak isu dari lingkungan ini rata-ratanya mencapai 50.431 jiwa dengan variasi yang cukup besar antar negara yang mengindikasikan bahwa dampak lingkungan global masih sangat luas terhadap populasi manusia. Nah, secara keseluruhan, analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan global masih signifikan, terutama dalam hal produksi limbah plastik, emisi CO2, dan pencemaran udara. Diperlukan upaya yang lebih kuat dalam pengelolaan limbah dan pengulangan aktivitas yang berkontribusi terhadap polusi untuk menjaga keseimbangan lingkungan dunia. Selanjutnya, masuk ke visualisasi dari box plot dan histogram. Nah, berdasarkan hasil visualisasi dari variabel plastik waste tons, plastik recycle tons, dan Barnett waste tons menunjukkan distribusi yang agak condong ke kanan. Ini menandakan masih terdapat beberapa negara dengan nilai produksi atau pengelolaan sampah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Nah, hal ini menggambarkan adanya ketimpangan dalam kapasitas pengelolaan limbah antar negara. Nah, selanjutnya untuk variabel illegal dumping case, tampak memiliki distribusi yang relatif rendah dengan sebagian besar negara memiliki jumlah kasus pembuangan ilegal di bawah 5 kasus per tahun yang menandakan praktik ini tidak merata di seluruh wilayah. Nah, untuk variabel deforestation area, distribusinya terlihat cukup merata tanpa outliers yang signifikan, menunjukkan bahwa aktivitas deforestasi memiliki variasi yang lebih stabil antar negara. Sementara itu, CO2 emisi ton memperlihatkan pola distribusi yang mendekati normal, artinya sebagian besar negara memiliki tingkat emisi karbon yang relatif berada di sekitar rata-rata global. Nah, untuk indikator kualitas lingkungan, Water Quality Index dan Air Quality Index memiliki persebaran yang cukup lebar menunjukkan bahwa kualitas air dan udara berbeda signifikan antar wilayah. Terakhir, populasi efektif menunjukkan sebaran yang relatif merata dengan nilai yang cukup tinggi di berbagai negara, menggambarkan bahwa dampak lingkungan ini bersifat luas dan tidak terbatas hanya pada wilayah tertentu saja. Selanjutnya, perbandingan rata-rata antar negara. Nah, di sini kita akan melihat perbandingan rata-rata pengelolaan limbah plastik di berbagai negara. Visualisasi ini menunjukkan 10 negara dengan nilai tertinggi pada masing-masing indikator, yaitu plastik waste, plastik recycle, hingga seterusnya. Nah, pertama untuk rata-rata dari plastik waste tons. Grafik pertama menunjukkan bahwa negara Brazil dan Amerika Serikat memiliki rata-rata produksi limbah plastik tertinggi, diikuti oleh Filipina, Nigeria, dan Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa negara dengan populasi besar dan aktivitas industri tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak limbah plastik, namun tingginya produksi belum tentu diimbangi dengan kemampuan pengelolaan yang efektif. Kedua yaitu rata-rata plastik recycle tons. Pada grafik kedua terlihat bahwa Brazil, China, dan Meksiko berada di posisi teratas dalam rata-rata volume plastik yang berhasil didaur ulang. Walaupun begitu, negara-negara lain seperti Indonesia dan Filipina masih menunjukkan tingkat daur ulang relatif lebih rendah dibandingkan jumlah plastik yang dihasilkan. Artinya masih terdapat kesenjangan antara produksi dan pengelolaan limbah plastik di berbagai negara. Yang ketiga itu rata-rata Barnett waste tons. Grafik ketiga memperlihatkan bahwa Indonesia dan Jerman memiliki rata-rata pembakaran limbah tertinggi. Kemudian negara-negara seperti Nigeria, Filipina, dan Meksiko juga menunjukkan nilai pembakaran yang cukup tinggi. Nah, yang keempat itu rata-rata illegal dumping case, yang mana kasus ilegal ini atau pembuangan ilegal negara Brazil, Meksiko, dan Cina sebagai 3 negara dengan kasus tertinggi. Sementara itu negara seperti Jerman dan Rusia memiliki angka lebih rendah, yang mungkin mencerminkan sistem pengelolaan limbah yang lebih ketat. Selanjutnya rata-rata deforestation area. Negara Nigeria, Cina, Rusia berada di posisi tertinggi dalam rata-rata deforestasi. Indonesia berada di posisi terakhir, namun tetap masuk ke dalam 10 negara tertinggi dalam rata-rata deforestasi. Selanjutnya rata-rata CO2 emisi atau emisi karbon dioksida. Amerika Serikat memimpin sebagai negara dengan rata-rata emisi CO2 tertinggi, disusul Nigeria dan Brazil. Di sini menariknya Cina dan Indonesia justru berada di posisi terbawah dalam daftar ini, yang menunjukkan bahwa meskipun aktivitas industri besar, ada kemungkinan efisiensi energi atau peralihan energi. Selanjutnya masuk kepada bagian analisis tren, di mana akan digunakan fungsi vary to date time dan dari library pandas, di mana mengkonversi nilai-nilai dalam kolom tersebut menjadi format tanggal. Dan opsi error course berarti jika ada nilai yang tidak bisa diubah menjadi tanggal, maka akan diisi dengan NAT atau not a time. Kemudian dari kolom date dibuat kolom baru yang bernama year, yang berisi nilai tahun saja. Misalnya dari 2023 bulan 5 tanggal 1 itu menjadi 2023. Dan atribut date.year ini digunakan untuk mengekstrak nilai tahun dari kolom bertipe date time. Dan data trend ini berisi subset data yang memuat data bernama data trend yang hanya memuat baris-baris dengan tahun antara 2020 hingga 2024 dengan fungsi between 2020-2024 yang menghasilkan nilai true hanya untuk baris dalam rentang tahun tersebut. Kemudian dipanggil kembali fungsinya dengan memanggil data underscore trend. Kemudian untuk hasilnya dapat dilihat bahwa data sudah berhasil difilter untuk tahun 2020 sampai 2024, di mana setiap baris menunjukkan negara dan tahun yang sesuai dengan rentang waktu analisis trend.
di mana untuk USA itu berasal dari tahun 2023 dan sedangkan India dan Cina itu dari tahun 2020 dan Rusia dan Filipina itu dari 2021. Selanjutnya, untuk menghitung rata-rata global per tahun, di mana tahap ini untuk melihat tren rata-rata global dari 4 indikator lingkungan utama, yakni plastic waste tons, deforestation area, emisi CO2, dan kualitas udara selama periode 2020 sampai 2024. Di mana dimulai dari mengelompokkan data berdasarkan tahun menggunakan fungsi group by year, kemudian dihitung nilai rata-rata tahunan untuk masing-masing indikator. Di mana hasil perhitungan ini disimpan dalam variabel min underscore global. Pada grafik yang dihasilkan, terlihat bahwa untuk emisi CO2 yang ditandai dengan garis yang berwarna hijau, itu memiliki nilai rata-rata tertinggi dan cenderung stabil dari 2020 hingga 2024, yang mana menunjukkan bahwa tingkat emisi global belum mengalami penurunan signifikan. Kemudian untuk limbah plastik yang ditandai dengan garis yang berwarna biru, dapat mengalami sedikit fluktuasi dengan kecenderungan menurun menjelang tahun 2024. Dan untuk luas deforestasi dan indeks kualitas udara, itu yang ditunjukkan oleh garis berwarna oranye dan merah, itu menunjukkan pola yang relatif stabil dengan sedikit perubahan antar tahunnya. Di mana secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat variasi kecil pada beberapa indikator, secara umum tren dampak lingkungan global masih berada pada tingkat yang konstan selama periode 2020-2024. Kemudian menghitung persentase perubahan tahunan, di mana yang pertama, itu data akan dikelompokkan per negara dan per tahunnya. Di mana dikelompokkan lagi dengan 4 indikator utama tadi, yaitu plastic waste tons, deforestation area, emisi CO2, dan indeks udara. Kemudian dihitung rata-rata per kelompoknya dan menghitung presentasi perubahan tahunan. Dengan hasilnya nanti disimpan dengan nama riset underscore index. Untuk hasilnya, pada baris pertama itu tahun 2020, Brazil berisi nilai NaN karena tidak ada tahun sebelumnya untuk dibandingkan. Untuk baris kedua, pada tahun 2021, di Brazil, plastik waste meningkat sekitar 3,24% dibanding tahun 2020. Untuk tahun 2022 menunjukkan peningkatan limbah plastik sebanyak 3,72%, namun penurunan emisi CO2 itu sampai 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk tahun 2023 itu terjadi penurunan cukup besar pada deforestasi, itu sebesar 6,3%, dan kualitas udara itu menurun sebesar 5,51%. Sedangkan tahun 2024 itu mengalami lonjakan signifikan pada deforestasi sebanyak 29,96%, dan limbah plastik itu sebanyak 52,67%. Kemudian untuk perubahan dari tahun 2020 sampai 2024, di mana bagian ini mengambil subset data dari data tren yang hanya mencakup tahun 2020 dan 2024, di mana tujuannya untuk membandingkan kondisi lingkungan antara dua titik tahun tersebut. Di sini digunakan sintaks stop underscore deforestation untuk menampilkan 5 negara dengan kenaikan deforestasi yang tertinggi. Untuk hasilnya, 5 negara dengan peningkatan deforestasi paling besar pada periode 2020-2024, negara-negara ini mengalami ekspansi signifikan pada luas lahan yang hilang akibat penebangan hutan ataupun konversi lahan. Nilai perubahan positif itu menunjukkan peningkatan aktivitas deforestasi, sementara nilai negatif itu menandakan perbaikan atau upaya konservasi yang berhasil menurunkan laju deforestasi. Selanjutnya itu untuk visualisasi line plot per variabel. Di sini kita akan melihat analisis tren untuk setiap indikator, di mana untuk eh, tiap-tiap indikatornya itu memiliki plotnya sendiri. Di mana untuk plastic waste tons itu, tren volume limbah plastik itu menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap di sebagian besar negara antara tahun 2020 hingga 2024. Meskipun terdapat beberapa fluktuasi kecil pada awal periode, arah garis keseluruhan menggambarkan kenaikan produksi sampah plastik yang kemungkinan disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi dan aktivitas industri pasca pandemi. Kemudian untuk indikator deforestation area, itu tren luas deforestasi antar negara tampak berfluktuasi cukup tajam, menandakan adanya perbedaan kebijakan pengelolaan hutan di tiap wilayah. Beberapa negara berhasil menekan laju deforestasi, sementara lainnya itu justru mengalami peningkatan signifikan menjelang 2024, yang bisa mengindikasikan tekanan terhadap lahan akibat ekspansi pertanian dan industri. Kemudian untuk emisi CO2, menunjukkan tren relatif stabil hingga sedikit meningkat selama periode 2020 sampai 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya mitigasi emisi di beberapa negara, aktivitas industri dan transportasi yang meningkat masih menjadi faktor utama yang mempertahankan tingginya tingkat emisi global. Terakhir, untuk kualitas udara yang diukur melalui Air Quality Index, memperlihatkan pola yang tidak seragam antar negara. Beberapa negara menunjukkan perbaikan kualitas udara secara bertahap, sedangkan lainnya masih menghadapi peningkatan nilai indeks yang menunjukkan polusi tinggi. Selanjutnya, itu untuk menganalisis hubungan antar variabel lingkungan, di mana di sini akan menampilkan scatter plot antar variabelnya. Secara umum, hasil scatter plot memperlihatkan bahwa keterkaitan antar variabel lingkungan masih bervariasi dan tidak seluruhnya menunjukkan hubungan yang kuat. Hubungan antara plastic waste tons dan plastic recycle tons tampak menyebar dengan kecenderungan positif lemah, mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah limbah plastik tidak selalu diikuti dengan peningkatan daur ulang. Pola antara deforestation area dan emisi CO2 juga tidak menunjukkan hubungan linear yang jelas, meskipun secara teoritis keduanya saling berkaitan melalui pelepasan karbon akibat pembukaan lahan.
Sementara itu, hubungan antara Water Pollution Index dan Air Quality Index terlihat acak tanpa tren yang menonjol, menunjukkan bahwa pencemaran air dan kualitas udara dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Terakhir, untuk persebaran antara population affected dan illegal dumping cases cenderung acak, menandakan bahwa jumlah kasus pembuangan limbah ilegal belum selalu sebanding dengan jumlah penduduk yang terdampak secara langsung. Selanjutnya untuk menampilkan pair plot itu untuk melihat pola antar semua variabel sekaligus, di mana hasil visualisasi melalui pair plot menunjukkan persebaran data yang cenderung acak pada sebagian besar pasangan variabel, menandakan bahwa hubungan linear antara faktor lingkungan relatif lemah. Beberapa variabel seperti plastic waste tons dan plastic recycle tons memperlihatkan sedikit kecenderungan positif, namun masih disertai penyebaran data yang luas. Sebaliknya, variabel seperti water pollution index, air quality index, serta illegal dumping cases menunjukkan pola titik yang menyebar tanpa tren jelas, mengindikasikan bahwa faktor-faktor lingkungan ini lebih banyak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam analisis. Pola distribusi pada diagonal juga menunjukkan variasi bentuk sebaran data antar variabel, sebagian berdistribusi miring atau skew, sementara lainnya relatif simetris. Secara keseluruhan, pair plot ini menggambarkan bahwa interaksi antar faktor lingkungan bersifat kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan hubungan dua variabel sederhana. Selanjutnya untuk heat map korelasi, di mana digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel numerik yang berkaitan dengan kondisi lingkungan. Di mana untuk hasilnya, secara keseluruhan, tidak terdapat pola keterkaitan linear yang kuat antar variabel. Karena berdasarkan output, dapat diamati bahwa nilai korelasi antar variabel sangat rendah, dengan rentang antara sekitar minus 0,03 hingga 0,04, menandakan tidak ada hubungan linear yang kuat di antara variabel-variabel tersebut. Secara keseluruhan, ini memang tidak terdapat pola keterkaitan linear yang kuat antar variabel lingkungan, sehingga tiap indikator lingkungan tampak berdiri sendiri dan tidak saling mempengaruhi secara langsung berdasarkan data yang dianalisis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.